Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Bu Indri. Dalam kesempatan kali ini kami dapat diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini kami terdirikan dari 3 anggota, yaitu yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Dino Abdillah Rahab, dan kemudian ada teman saya Mahadipta Sembiring, dan teman saya yang satunya lagi ada Rehan Yonatan Batubara. Baiklah, jadi di sini judul kami yaitu IoT Integrated Smart Weekend for Environmental Sensing, Enhancing Spatial Awareness and Mobility for Blind User. Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu latar belakang. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan tongkat pintar dengan sensor ultrasonik, sistem audio, dan aplikasi mobile untuk membantu navigasi penyandang tunanetra. Namun sebagian besar masih berfokus pada satu aspek teknologi saja dan belum mengintegrasikan beberapa sensor dan sistem umpan balik secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan yang berpusat pada kebutuhan pengguna masih jarang ditetapkan. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan tongkat pintar berbasis IoT yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga mudah digunakan, terjangkau, dan mampu diadaptasi sesuai kebutuhan pengguna dari berbagai latar belakang sosial ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang arsitektur sistem tongkat pintar yang menggabungkan berbagai sensor, pengolahan data real-time, dan mekanisme umpan balik intuitif guna meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penyandang tunanetra. Selanjutnya yaitu pada bagian permasalahan. Tongkat putih tradisional memiliki keterbatasan dalam mendeteksi rintangan di atas kepala, bahaya dari jarak jauh, dan tidak memberikan informasi kontekstual lingkungan. Hal ini membuat penyandang tunanetra masih sangat bergantung pada bantuan orang lain. Meski teknologi seperti sensor dan visi komputer mulai diterapkan, sebagian besar solusi masih bersifat parsial dan tidak mempertimbangkan kenyamanan serta kebutuhan pengguna. Selain itu, belum banyak yang pengembangan tongkat pintar yang terjangkau dan sesuai digunakan di negara berkembang, tempat mayoritas penyandang tunanetra tinggal. Untuk metodologinya sendiri, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan research and development dengan metode prototyping iteratif dalam 3 fase, yaitu analisis kebutuhan dan tinjauan pustaka, desain dan pengembangan prototipe, serta evaluasi dan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Tinjauan pustaka dilakukan secara sistematis mengikuti protokol Prisma yang modifikasi mencakup literatur tahun 2015 sampai 2024 dari database seperti IEEE Explorer, Scopus, dan Google Scholar, menggunakan kata kunci yang relevan dengan teknologi bantuan tunanetra. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis tematik, serta survei terhadap 30 penyandang tunanetra. Survei mencakup demografi, pola penggunaan alat bantu, preferensi umpan balik atau haptik, audio, taktil, dan fitur penting dalam desain tongkat pintar. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian ditriangulasi untuk menghasilkan kebutuhan, preferensi desain, dan hambatan adopsi. Hasil ini menjadi dasar pengembangan spesifikasi fungsional dan non-fungsional prototipe angkot pintar. Baik, selanjutnya yaitu desain sistem. Desain sistem dari sistem tongkat pintar berbasis Internet of Things ini dirancang dengan mengintegrasikan berbagai komponen sensor dari microcontroller, aktuator, serta modul konektivitas yang saling mendukung untuk meningkatkan mobilitas dan kesadaran spasial pengguna tunanetra. Jadi di sini ada sensor yaitu ultrasonik, GPS. GPS ini untuk pelacakan lokasi. Ada juga MPU 6050 untuk deteksi gerakan, dan ada juga kamera yang digunakan untuk pengenalan visual. Baik, seluruh sistem ini memungkinkan tongkat pintar tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu navigasi lokal, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem IoT yang adaptif dan aman. Baik, untuk selanjutnya yaitu hasil uji prototipe. Jadi hasil ujinya di sini yaitu ada deteksi rintangan, akurasinya yaitu 95% pada jarak 200 cm. Ada juga, jadi akurasi ini maksudnya yaitu ideal untuk rintangan seperti tiang ataupun tangga. Jadi selanjutnya itu ada cakupan luas, yaitu deteksi objek depan dan samping. Lalu diuji pada berbagai tinggi dan jarak. Yang kedua ada akurasi GPS, yaitu presisi
2,5 meter yang cukup akurat. Lalu ada waktu log sinyal cepat, memastikan respon cepat saat pengguna. Yang ketiga ada pengujian dilakukan pada 10 rute berbeda, yaitu dalam dan luar ruangan. Ada juga feedback pengguna. Feedback pengguna ini yaitu terdiri dari getar dan audio responsif. Ada juga 90% pengguna merasa lebih aman, dan saran umumnya yaitu suara interupsi agar dapat dipersonalisasi ataupun pilihan suara pria ataupun wanita atau bahkan bahasa lokal sekalipun. Yang terakhir ada daya tahan baterai. Jadi di sini tongkat ini cukup untuk penggunaan sehari-hari seperti berjalan ke kantor ataupun ke pasar. Dan untuk daya tahan baterainya yaitu 8 jam dengan mode hemat, dan pengisian cepatnya yaitu 3 jam. Selanjutnya untuk hasil evaluasi pengguna. Jadi hasil evaluasi pengguna ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama tingkat kepuasan pelanggan. Jadi di sini tingkat kepuasan pelanggan itu terdiri dari 90% lebih percaya diri. Yang kedua yaitu 80% merespon lebih cepat ataupun lebih awal untuk menghindari tabrakan. Jenis yang kedua yaitu masalah yang ditemukan. Jadi di sini ada bobot berlebih dan kerumitan kabel. Maksudnya yaitu kabel sensor yang terlihat dan rentan tersangkut. Baik, yang terakhir adalah rekomendasi pengembangan. Yang pertama ada tingkat kepuasan pelanggan, penggunaan PCB terintegrasi, casing ergonomis berbahan ringan, dan yang kedua personalisasi feedback yaitu volume, ritme suara yang bisa disesuaikan, integrasi voice assistant. Yang terakhir ada personalisasi feedback yaitu tombol fisik dengan refill. Lalu ada koneksi nirkabel penuh ataupun eliminasi kabel. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan feedback dari pengguna, kami mengajukan beberapa rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut. Yang pertama, rekomendasi teknis. Miniaturisasi komponen untuk mengurangi berat perangkat yang saat ini menjadi keluhan utama pengguna. Kemudian implementasi casing ergonomis yang lebih nyaman untuk penggunaan jangka panjang. Kemudian peningkatan kualitas audio dan integrasi voice assistant yang dapat dikustomisasi sesuai preferensi individual. Kemudian optimalisasi konsumsi daya untuk memperpanjang durasi penggunaan hingga 8-10 jam. Kedua, rekomendasi fungsional. Pengembangan algoritma machine learning untuk meningkatkan akurasi deteksi obstacle hingga 98%. Kemudian integrasi dengan individual navigasi yang lebih canggih menggunakan teknologi computer vision. Kemudian penambahan fitur deteksi bahaya khusus seperti lubang, tangga, dan permukaan licin. Kemudian implementasi sistem peringatan darurat otomatis yang terhubung dengan kontak emergensi. Ketiga, rekomendasi implementasi. Kerjasama dengan organisasi disabilitas untuk uji coba skala lebih besar. Kemudian pengembangan program pelatihan penggunaan untuk memaksimalkan manfaat teknologi. Strategi distribusi yang terjangkau terutama untuk negara berkembang. Standarisasi protokol keamanan data dan privasi pengguna. Baiklah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, pencapaian teknis. Sistem SmartGain berbasis IoT yang telah kami kembangkan mampu mengintegrasikan berbagai sensor ultrasonik GPS dengan tingkat akurasi deteksi obstacle mencapai 92%. Sistem ini mampu memberikan peringatan dini 2-2,5 detik sebelum kontak langsung dengan obstacle, memberikan waktu yang cukup bagi pengguna untuk mengambil tindakan evasif. Kedua, kontribusi ilmiah.
Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknologi asistif yang menggabungkan IoT, sensor multimodul, dan feedback sistem yang intuitif. Arsitektur sistem modular yang kami kembangkan dapat diadaptasi untuk berbagai kebutuhan dan kondisi pengguna. Dan ketiga, dampak sosial. SmartCan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup penyandang tunanetra, terutama dalam eksplorasi lingkungan yang tidak familiar. Dengan desain yang terjangkau, teknologi ini dapat diimplementasikan secara luas, khususnya di negara berkembang. Selanjutnya, terakhir, bagian penutup. Sebagai penutup, penelitian tentang IoT Integrated Smart Whitecane ini mempresentasikan langkah maju dalam teknologi asistif untuk penyandang tunanetra. Kami telah berhasil membuktikan bahwa integrasi teknologi IoT dengan desain yang berpusat pada pengguna dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga praktis dan dapat diterima oleh pengguna akhir. Kami berharap penelitian ini dapat menjadi fondasi untuk pengembangan teknologi asistif yang lebih komprehensif. Dengan terus melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam proses pengembangan, kita dapat menciptakan solusi yang benar-benar transformatif. Pesan akhir dari kami, teknologi sejati bukan hanya tentang inovasi, tetapi tentang bagaimana inovasi tersebut dapat meningkatkan kehidupan manusia. SmartCan yang kami kembangkan adalah bukti bahwa teknologi dapat menjadi jembatan menuju inklusi dan kemandirian yang lebih besar. Terima kasih kami ucapkan. Semoga penelitian ini dapat memberi kontribusi positif bagi kemajuan teknologi asistif di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih.